Halo kawan-kawan semua, gimana kabar kalian? Pasti masih saja rebahan kan? Oke, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film lawas pada tahun 1985. Film ini bercerita tentang sebuah perjalanan waktu, yang dimana ada seorang pemuda yang tidak sengaja pergi ke masa lalu dan dia banyak merubah garis waktu di masa depan. Salah satunya adalah dia disukai oleh ibunya sendiri. Dapatkah dia memperbaiki garis waktu? Karena kalau tidak, masa depan akan berubah dan dia pun tidak akan pernah ada jika ibunya tidak menikah dengan ayahnya. Jadi simak terus video ini sampai habis ya. Film ini diawali dengan scene suatu ruangan yang di sana banyak sekali alat-alat canggih. Ternyata ruangan itu adalah milik seorang profesor. Tapi profesor itu sedang tidak ada di tempat. Dan di sana ada teman profesor itu yang bernama Marty yang sedang mampir. Marty pun diam-diam mencoba suatu alat atau speaker untuk bermain gitar. Dan saat dia memulai satu genjrengan, tiba-tiba speaker itu meledak. Ternyata profesor itu sudah memperingatkan jangan memakai speaker karena masih belum stabil. Lalu Marty buru-buru berangkat ke kampusnya karena sudah telat. Dia mengendarai sebuah papan luncur. Saat di kampus, dia bertemu dengan pacarnya yang bernama Jennifer. Dan mereka pun dicegat dan dimarahi oleh seorang dosen karena telat. Dosen itu bilang kalau Marty sangat lambat dan tidak akan bisa sukses. Marty ini hobi ngeband dan pas banget karena memang tahun jadul, semua pemuda banyak yang suka ngeband. Saat itu Marty dan bandnya sedang mengikuti lomba band, tapi dia kalah karena memang musiknya tidak disukai oleh banyak orang. Lalu Marty curhat ke Jennifer soal bandnya di depan sebuah menara jam. Tiba-tiba muncul seorang perempuan yang meminta sumbangan karena menara jam telah terkena petir 30 tahun yang lalu atau pada tahun 1955. Save the clock tower. Lalu mereka berdua pun pulang dan saat sampai di rumah, Marty menemui ayahnya, George, bersama teman sekolah ayahnya yang bernama Biff. Ternyata Biff ini sering membuli ayah Marty dari zaman sekolah sampai saat ini. Dan Marty juga mempunyai 2 saudara cowok dan 1 cewek. Dan juga ibunya yang bernama Lauren yang ternyata semua keluarganya ini sedikit aneh. Ibunya Marty bercerita kalau dulu dia bertemu suaminya karena ditabrak oleh ayahnya atau kakeknya Marty. Stupid grandpa hit him with the car. Lalu Marty mendapat telepon dari temannya, seorang profesor yang tadi saya bilang di awal. Profesor itu menyuruh Marty untuk datang ke sebuah parkiran mall untuk membantunya melakukan eksperimen. Dan ini adalah Profesor Brown yang sedang melakukan uji coba sebuah mesin waktu yang terbuat dari mobil. Mesin waktu itu pun berhasil dan karena bahannya yang berupa plutonium dia dapat mencuri, tiba-tiba mereka ditembaki oleh seseorang dari Libya. Profesor Brown pun tertembak. Karena Marty sedang terdesak, dia mengendarai mobil mesin waktu itu. Secara tidak sadar dia menginjak gas terlalu kencang yang dapat mengaktifkan mesin waktu. Dan mesin waktu itu pun bekerja dan pergi ke suatu tempat pada tahun 1955 atau 30 tahun yang lalu sesuai yang sudah disetting oleh Profesor Brown. Tibalah Marty di tahun 1955 dan dia pun kaget karena perumahan dari rumah yang ditinggalinya sekarang ternyata masih proses dibangun. Dia ingin kembali ke masa depan, tapi karena plutonium yang merupakan bahan dari mesin waktu itu sudah habis, dia pun pergi berjalan kaki untuk mencari plutonium. Tibalah dia di sebuah kafe dan di sana dia bertemu dengan ayahnya yang masih muda. Dan ayahnya itu masih sedang dibully oleh Biff, seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau ayah Marty dibully sejak sekolah. Lalu ayahnya pergi dan Marty mengejar ayahnya yang ternyata sedang mengintip seorang wanita yang ternyata itu adalah Lauren, yang akan menjadi ibu Marty di masa depan. Tapi di sini keadaan menjadi berbeda karena Marty yang ditabrak oleh ayah dari ibunya. Yang dimana tadi diceritakan kalau ayah dan ibu Marty berjodoh karena ditabrak oleh mertuanya. Marty pun dibawa masuk dan ternyata benar, Lauren menyukai Marty yang dimana dia adalah anaknya sendiri di masa depan. Lorraine Bates? Singkat cerita, Marty pun melanjutkan perjalanan dan dia menemui Profesor Brown di masa lalu.
Awalnya, Brown tidak percaya, tapi setelah ditunjukkan mobilnya oleh Marty, dia pun percaya. Mereka pun membawa mobil itu ke laboratorium. Karena pada saat itu plutonium tidak bisa didapatkan dengan mudah, mereka memutuskan untuk mendapatkan tenaga dari petir. Dan Marty pun ingat kalau di tahun itu menara jam akan disambar oleh petir. Karena petir itu menyambar masih seminggu lagi, mereka pun memanfaatkan waktu untuk memperbaiki takdir bertemunya ayah dan ibu Marty. Karena kalau mereka tidak berjodoh, Marty tidak akan ada dan itu bisa merubah masa depan yang dibuktikan oleh foto kakak-kakak Marty yang juga menghilang. Mereka pun menemui ayah Marty di masa lalu dan menyuruhnya untuk mengajak ibunya di masa lalu pergi ke sebuah pesta dansa, yang dimana itu adalah tempat pertama kali mereka berciuman di cerita masa depan. Lalu tiba-tiba muncul Biff yang kembali membuli ayah Marty, dan Marty menolong ayahnya. Kemudian Marty kabur menggunakan sebuah papan luncur dan dikejar oleh Biff dengan mobil. Dengan kemampuan Marty menaiki papan luncur, dia bisa membuat Biff kewalahan dan Biff pun menabrak sebuah truk kotoran kambing. Melihat itu, Lauren semakin suka dengan Marty dan usahanya untuk menyatukan ibu dan ayahnya semakin susah. Lalu Marty kembali ke rumah profesor dan ternyata profesor itu sedang melihat video di malam mereka ditembaki oleh orang-orang Libya. Marty ingin bilang kalau profesor tertembak pada malam itu, tetapi Brown melarangnya karena itu bisa merubah masa depan. Saat mereka menyusun rencana untuk mendapatkan tenaga dari petir, tiba-tiba datang Lauren. Dia mengajak Marty ke sebuah pesta dansa di sekolah. Dan dia bilang kalau dia menyukai Marty. Tapi Marty bilang kalau ada pria lain yang lebih pantas, yaitu ayahnya, George. Besoknya, Marty menyarankan George untuk terus mendekati ibunya. Malamnya, Marty dan Profesor pergi ke menara jam untuk melakukan rencana mereka mendapatkan energi dari petir. Karena waktu petir menyambar menara jam akan tiba sesuai yang terjadi di masa depan Marty. Saat sedang menyiapkan peralatan, dan karena tidak boleh memberitahu, Marty menulis surat kepada Brown kalau di masa depan dia akan tertembak. Itu agar dia bisa selamat di masa depan. Sin pun berpindah ke sebuah pesta di kampus Marty. Di sana dia pergi dengan ibunya. Saat di mobil hampir saja mereka berciuman. Tapi untungnya Lauren mempunyai feeling kalau mereka itu seperti keluarga. Akhirnya ciuman pun batal. Lalu muncul Biff dan teman-temannya dan mereka pun menghajar Marty. Melihat Lauren yang tampil begitu seksi, Biff nafsuan dan dia pun ingin memperkodok Lauren. Marty pun dibawa oleh teman-teman Biff. Dan untungnya ketemu dengan beberapa orang yang ternyata mereka adalah pengisi acara di pesta itu. Dan mereka pun menyelamatkan Marty. Di sisi lain, George teringat dengan saran Marty untuk terus mendekati Lauren. Dan George pun melihat kalau Lauren mau diperkodok oleh Biff. Dengan jiwa nekat, George pun berusaha menyelamatkan Lauren. Dan karena sudah takdir, George pun bisa memukul Biff dan menyelamatkan Lauren. Melihat itu, Marty sangat senang dan foto kakak-kakaknya pun kembali muncul. Karena tangan pemain band tadi terluka setelah menolong Marty, akhirnya dia tidak bisa bermain. Itu bisa menggagalkan rencana Marty karena ceritanya, ibu dan ayah Marty berciuman saat lagu mereka dinyanyikan. Kebetulan Marty hobi band dan dia pun menggantikan posisi gitar dan vokalis sebagai pengisi acara itu. Akhirnya ayah dan ibu Marty berciuman dan foto itu pun kembali normal. Di sisi lain, Dr. Brown sedang gundah gulana karena waktunya petir menyambar akan tiba. Tapi Marty belum datang juga. Beberapa lama Marty pun datang. Saat waktunya udah mepet, tiba-tiba malah ada pohon yang tumbang dan pohon itu membuat kabel putus. Brown pun cepat-cepat menyambungkan kabel itu dan Marty siap-siap di mobil untuk menyalakan mesin waktunya. Akhirnya petir itu menyambar dan Marty pun berhasil kembali ke masa depan pada tahun 1985. Marty pun tiba di masa depan pada waktu Dr. Brown tertembak. Tapi ternyata Brown selamat karena surat yang ditulis Marty pada masa lalu tadi. Ternyata satu perubahan kecil pun bisa merubah masa depan. Saat di rumah, dia melihat keluarganya jauh berbeda dengan sebelumnya. Itu karena di masa lalu, George, ayah Marty berhasil mengalahkan Biff dan dia tidak jadi dibully lagi sepanjang masa. Dan ternyata Biff malah menjadi tukang cuci mobil George. Mom,
dead. Kemudian datang pacar Marty, Jennifer, dan mengajak Marty untuk pergi. Lalu Marty melihat di garasi ada mobil impian Marty dari dulu yang sudah terparkir di sana. Tiba-tiba muncul Dr. Brown dengan mobil mesin waktu yang kembali mengajak Marty ke masa depan, karena di masa depan akan lebih bahaya lagi karena Marty banyak melakukan perubahan di masa lalu tadi. Pergilah mereka ke masa depan dengan Jennifer juga, dan ternyata sekarang mobil mesin waktu itu sudah bisa terbang. Saat mereka pergi, ternyata Biff melihatnya, dan ini akan mengacaukan masa depan lagi, dan film pun selesai sementara. Nah, film ini bersambung kan guys. Masih ada Back to the Future kedua yang lebih canggih karena mereka pergi ke tahun 2015. Apakah tahun 2015 di sana sama seperti tahun 2015 kita? Kalian tonton saja nanti. Oke, jadi film ini sangat rame ya pada zamannya dan dapat mendapatkan nilai 8,5 di IMDb dengan keuntungan 211.000 dolar Amerika pada waktu itu guys. Jadi kesimpulannya, cerita ini Marty bisa memperbaiki masa lalu dan membuat hidup keluarganya menjadi lebih baik. Yang ternyata semua itu akan membuat lebih buruk masa depan guys. Dan itu akan diceritakan di Back to the Future kedua. Jadi terima kasih kalian sudah mau menonton video saya. Jangan lupa subscribe agar kalian bisa menonton rangkuman film seru lainnya dari saya. Terima kasih. Salam santuy guys.